kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Selundupkan narkotika, pebasket Amerika ditangkap Sat Narkoba Polres Bandara Soekarno-Hatta. Diduga sering memangsa ternak warga, ular piton di Cilegon ditangkap petugas damkar. Merasa tidak diperhatikan, ratusan penyintas banjir Badang Lebak ingin pindah menjadi warga Bogor. Jagat maya media sosial dihebohkan dengan video pertemuan antara pengusaha asing dan pengusaha lokal dari Kadin Kota Cilegon. Dalam video tersebut, pengusaha lokal meminta jatah proyek pembangunan PT Chandra Asri Alkali senilai 5 triliun rupiah tanpa lelang. Di video ini juga terlihat pengusaha yang meminta jatah proyek dengan nada keras menyampaikan permintaannya. Akibat pernyataan tersebut, banyak warganet yang menyesalkan aksi tersebut hingga mengundang berbagai reaksi publik di media sosial. Menyikapi hal ini, Polres Cilegon mengaku telah melakukan mediasi antara pengusaha lokal dan pengusaha asing yang akan menanamkan investasinya di kota Cilegon. Menurut polisi, pihaknya telah memberikan ultimatum agar tidak ada ancaman ataupun intimidasi. Polisi juga akan melakukan tindakan tegas apabila ada aksi serupa. Sempat viral ya, tapi sudah kita mediasi, sudah kita lakukan pertemuan, hanya miskomunikasi saja antar pengusaha asing dan pengusaha lokal di kota Cilegon. Sudah kita mediasi dan kita ultimatum, tidak ada pengancaman, kemudian tidak ada intimidasi. Apabila ada, kita tindak tegas. Alhamdulillah kemarin berjalan dengan lancar mediasinya, dan kedua belah pihak juga bersepakat tidak adanya ancaman maupun premanisme seperti itu. PT Chandra Asri Alkali akan membangun pabrik chlor-alkali ethylene dichloride dengan total nilai investasi mencapai 15 triliun rupiah. Pembangunan pabrik ini juga telah ditetapkan sebagai proyek strategis nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Ariel Maranus dan Aji Ramadan melaporkan dari kota Cilegon. Petugas gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP menertibkan puluhan atribut organisasi kemasyarakatan atau ormas yang terpasang di sepanjang Jalan Puspitek Raya dan area publik wilayah Kecamatan Setu, Tangerang Selatan. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian Operasi Berantas Jaya 2025 yang bertujuan menciptakan ketertiban umum dan menjaga netralitas ruang publik dari simbol-simbol kelompok tertentu yang tidak sesuai aturan. Penertiban ini menyasar atribut-atribut ormas yang terpasang dan tidak sesuai ketentuan demi menjaga ketertiban serta kenyamanan masyarakat. Beberapa titik menjadi target operasi mulai dari atribut yang terpasang di tiang listrik, rambu-rambu jalan hingga taman. Tidak hanya itu, sejumlah posko ormas juga ikut menjadi sasaran penertiban. Seluruh atribut yang telah ditertibkan kemudian diamankan ke kantor Satpol PP Kecamatan Setu untuk dilakukan pendataan dan penanganan lebih lanjut. Kegiatan ini untuk menjaga ketertiban dan mencegah munculnya potensi konflik sosial akibat keberadaan simbol-simbol ormas yang tidak sesuai peraturan. Selain itu, penertiban atribut organisasi masyarakat dilakukan untuk menjaga ruang publik tetap bersih dan netral, serta mencegah potensi konflik sosial. Hasilnya, sebanyak 25 atribut ormas yang terdiri dari 20 bendera dan 5 spanduk telah dicopot dan ditertibkan. Ini dari Forum Komunikasi Kecamatan telah melakukan penertiban bendera dan spanduk ormas di Jalan Raya Puspitek, Kecamatan Setu. Telah diamankan kurang lebih 20 bendera ormas dan 5 spanduk. Kami menghimbau kepada siapa saja ormas atau kelompok masyarakat untuk tidak lagi memasang bendera ormasnya atau spanduknya, karena itu sangat mengganggu
ketertiban. Kegiatan ini merupakan bagian dari langkah aktif penegakan ketertiban umum dan pencegahan premanisme di lingkungan warga. Petugas kembali mengingatkan masyarakat untuk segera melapor jika menemukan segala bentuk perbuatan kriminal agar bisa segera ditangani. Ariel Maranus dan Syabudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan. Seperti inilah kondisi di lokasi hunian sementara atau Huntara yang ditempati ratusan penyintas banjir dan longsor yang berada di Kampung Cigobang, Desa Banjarsari, Kecamatan Lebak Gedong, Kabupaten Lebak. Hunian sementara yang lebih menyerupai gubuk berderet tidak beraturan dengan dinding dan atap dari terpal plastik yang telah usang. 5 tahun sudah mereka diabaikan dan terpaksa tinggal di lokasi hunian sementara yang tak layak huni tersebut. Janji pemerintah setempat yang akan relokasi ke tempat hunian tetap pun tak kunjung terrealisasi. Sedangkan tetangga mereka yang merupakan warga Bogor, Jawa Barat yang sama-sama menjadi korban banjir dan longsor dan sempat tinggal di lokasi Huntara yang sama, sudah 4 tahun mereka mendapatkan hunian tetap yang nyaman dan lebih manusiawi. Para penyintas ini mengaku sudah 5 tahun mereka tinggal di Huntara dan menunggu segera direlokasi, namun hanya janji yang didapat. Lelah, bosan, dan putus asa dengan janji pemerintah daerah, mereka pun berkeinginan pindah menjadi warga Bogor. Karena pemerintah Jawa Barat dianggap lebih mementingkan warganya dibanding dengan pemerintah Banten dan Kabupaten Lebak. Kalau kita misalkan ke Bogor, pindah, bukan kemana lagi kita. Kalau yang di sana udah selesai tuh ya? Alhamdulillah belasanang mah. Kalau milih, kalau bisa, saya milih di Bogor. Kalau pribadi saya gitu ya. Kalau kita tinggal aja di sini, gimana lagi? Nggak ada perubahan ya? Nggak ada perubahan apa-apa. Sengsara iya? Ya sengsara iya. Udah 5 tahun 5 bulan. Oh gitu. 5 tahun 5 bulan. Oke. Apa nih Pak ininya yang dirasakan sih Pak? Ya yang dirasakan kami ya jelas istilahnya kami merasakan sangat yang paling jelas, yang paling monoton bagi kami yang dirasakan jauh perbedaan penanganan pemerintah. Apa soalnya? Karena saudara kami yang ada di Jawa Barat setahun dari bencana, padahal bencana juga udah bareng, udah ditangani, bahkan udah dapat rumah. Sekarang saudara kami yang di Jawa Barat udah 4 tahun udah menetap di dapat rumah dari pemerintah. Tapi kami ya yang di Banten 6 tahun ya, sampai sekarang belum ada. Jangankan menepati, istilahnya titik terangnya pun mau kapan dibangunkan juga belum ada kepastian. Menanggapi keinginan warga Lebak yang ingin eksodus ke Jabar, salah satu anggota DPRD Provinsi Banten menyatakan jika ini merupakan tamparan untuk Pemkab Lebak dan Pemprov Banten yang telah abai dan membiarkan para korban banjir hidup terlunta-lunta selama 5 tahun di Huntara. Satu cambukan buat kita. Ini salah satu bagian daripada apa ya? Mungkin kita juga malu ya. Malu bahwa kok di Banten rasanya kalau dibandingkan dengan Jabar jauh sekali pelayanannya, perlakuannya terhadap rakyat. Sehingga wajar kalau mereka pengen pindah ke Jabar. Bahkan saya tadi pagi-pagi Pak Camat keliling ya, ada yang sudah menikah di sini pindah ke sana langsung bikin rumah. Jadi warga sini nih ya, yang huniannya udah nggak ada kan, nggak punya hunian nih, di sana dia menikah dengan orang sana, langsung dikasih hunian tetap. Saat ini tercatat ada sekitar 135 kepala keluarga yang tinggal di lokasi hunian sementara dan berharap segera mendapatkan hunian tetap yang lebih layak dan manusiawi. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak.